Selamat sore ibu-ibu perangkat PKP yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat jumpa kembali. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa berkelimpahan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu baik mengasihi kami. Kami sebagai ibu-ibu dalam PKP mengucap syukur di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh berkumpul, membaca firman Tuhan bersama-sama. Kami boleh mendengarkan dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa sebagai ibu-ibu diberkati oleh Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, sehingga apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini kepada kami boleh diperbaharui iman percaya kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan 22, yang menyatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini dalam ibadah PKP adalah solidaritas dalam membangun bangsa.
Sebelumnya mari kita memahami apa solidaritas itu. Solidaritas adalah satu kata yang dipakai untuk menggambarkan semangat sepenanggungan, tahu rasa apa yang dialami oleh teman kita atau sesama kita. Mau menerima perbedaan-perbedaan. Lalu, kenapa orang sulit untuk solider? Itu karena mereka tidak mau membayangkan kondisi orang lain. Mereka tidak mau mengerti keadaan orang lain. Atau kita tidak sama seperti mereka. Jadi terserah mereka sajalah. Mau begitu, mau begini. Intinya kita tidak peduli. Dan di situ akan terjadi sekat-sekat dalam hidup. Dan itu akan menjadi sangat berbahaya di dalam zona hidup kita. Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu. Apalagi saat untuk hidup solidaritas di dalam anggota keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbeda dengan sesama ataupun siapapun yang Tuhan nyatakan di sekitar kita, itu semua dibutuhkan keberanian. Terlebih di dalam solidaritas membangun bangsa. Apalagi saat ini kita harus mentaati protokol kesehatan. Perlindungan dari diri kita harus ada, baik physical dan social distancing, baik soal dalam keamanan, kesehatan, kenyamanan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Dan di dalamnya kita turut mengambil bagian untuk menyumbangkan bantuan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Dan kita membantu sesama demi kebaikan mereka. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang percaya tentu mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang gereja. Di mana gereja adalah tempat beribadah, gereja tempat bertumbuhnya rohani kita, iman kita, gereja tempat kita melayani, di mana gereja adalah persekutuan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Orang-orang percaya yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, yang terdiri dari beragam suku bangsa, suku budaya, ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi mereka semuanya itu disatukan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam kata, di dalam Dia, itu menunjukkan bahwa nama dan otoritas Tuhan Yesus yang mempersatukan orang Kristen. Jadi orang Kristen harus bersatu tanpa memandang apakah ia dari suku mana atau apakah dia dari suku budaya yang mana. Tetapi karena kita telah memiliki satu nama yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan orang percaya seharusnya tidak ada yang namanya orang asing di dalam gereja. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu keluarga Allah. Dan di sini kita tidak boleh merasa lebih memiliki gereja dan menganggap orang lain hanya sebagai pendatang dan penumpang. Semua orang percaya di dalam gereja itu harus hidup dalam kerukunan dan kebersamaan seperti suatu bangunan yang rapih tersusun. Di dalam gereja tidak dipenuhi dengan berbagai macam konflik atau pertengkaran.
tetapi gereja harus menjadi berkat Allah yang orang-orangnya tersusun rapi, saling mengasihi, dan boleh menjadi tempat kediaman Allah. Bila kita bandingkan dari 2 Tawarik pasal yang kelima, ayat 14, di mana bila gereja kita sungguh menjadi tempat kediaman Allah, maka orang akan menyaksikan kemuliaan Allah ada di atas gerejanya. Dan sering acap kali kita mengabaikan peranan gereja. Karena itu kita harus perlu memahami lebih dalam peranan tersebut. Dan di sini Paulus mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa status jemaat di Efesus bukanlah orang asing atau pendatang, tetapi mereka adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Dan gereja harus menjadi sebuah rumah bagi setiap jemaat. Tidak ada orang asing di dalam gereja, tetapi semuanya adalah satu keluarga, yaitu keluarga Allah yang menjadi tempat kita dapat bersatu untuk beribadah dan melayani dalam keluarga Allah. Ini yang disebut rumah Allah atau bangunan rohani, di mana dahulu jemaat Efesus hidup di luar Kristus. Dia berjalan sendiri tanpa Allah. Mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka dahulu mati di dalam dosa dan dikuasai roh-roh jahat dan berbagai hawa nafsu. Kini Allah berkenan berdiam diri di dalam mereka. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup harus menjadi kediaman Allah yang kudus. Ya, Allah berdiam di sana. Seperti di dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dan di ayat yang kedua, ini berbicara tentang pengurapan. Kalau kita bersatu, kita berdiam bersama, tidak ada perbedaan, tidak ada iri hati, bersatu dengan baik, dan Allah akan berdiam di sana. Seperti apa yang dikatakan di Mazmur 133. Maka Tuhan akan menurunkan urapannya melalui kejanggut Harun. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara di ayat yang ketiga, ini berbicara tentang berkat. Kalau kita berkumpul, berdiam bersama di dalam Tuhan, dalam pelayanan, di dalam gereja, rumah tangga, bisnis, atau dimanapun kita berada, selama kita satu hati, kita mengagungkan Dia, bahwa Dia adalah sumber segala-galanya. Dan Dia pasti memberkati kita, dan ini tidak hanya berlaku di dalam gereja saja. Dan kalau kita saudara-saudara seiman berkumpul, maka Tuhan akan menurunkan berkat-berkat-Nya. Tuhan akan menurunkan urapannya di tengah-tengah persekutuan kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kemudian kalau persekutuan kita mau mengalami kebangunan rohani, kita harus tahu kuncinya. Tuhan sedang memulai yang baru dan melakukannya
Dan untuk itu, mari ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus peka untuk mengambil langkah yang benar. Berbicara tentang kediaman Allah itu menunjukkan suatu bangunan rohani yang memiliki beberapa karakteristik yang luar biasa dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Apa yang diajarkan Paulus di Efesus pasalnya kedua ini, itu semua adalah bersumber dari ajaran Tuhan Yesus Kristus, yang dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru, sebagai bagian dari fondasi yang penting, yang dibangun dengan menyeluruh, rapi, dan berkelanjutan. Itu artinya semua jemaat harus berperan aktif, terlibat di dalam proses pembangunan rumah Tuhan. Contohnya, kalau sekarang ibadah kita dilakukan secara virtual, ini tidak hanya lebih sekedar rutinitas saja, tetapi itu semua yang kita lakukan tentu akan membawa kita lebih dekat dengan Allah dan sesama. Dengan kata lain, ibadah akan menumbuhkan iman, percaya kita kepada Allah. Dan persekutuan di antara orang percaya dapat dibangun. Dan kita dapat membangun bait Allah yang sesungguhnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, yang adalah sosok yang harus kita junjung tinggi, yang tidak hanya melahirkan dengan penuh cinta kasih, tetapi juga sebagai seorang ibu yang adalah pendidik, penolong, penyelamat keluarga, yang penuh kasih dan kelembutan, terlebih di dalam kehidupan keluarga. Contohnya, kalau ada kejengkelan atau kemarahan, ini biasanya ibu-ibu kalau di tanggal-tanggal muda, dia akan menunjukkan perubahan yang berseri-seri. Ada kebahagiaan tersendiri. Tetapi setelah berlalunya tanggal muda ke tanggal 15 dan seterusnya, akan menunjukkan suatu perubahan yang signifikan, di mana mulai terjadinya kekhawatiran di dalam keluarga, khususnya di dalam soal keuangan. Tentunya ini akan berakibat fatal bagi kehidupan keluarga apabila kita tidak bisa menghadapinya. Misalkan seorang ibu atau seorang istri yang tiap bulannya menerima uang full, sekarang setelah terjadinya pandemi virus COVID-19, ada yang menerimanya setengah, seperempat, bahkan mereka ada yang suaminya di PHK, sehingga para istri-istri ini khawatir dengan kehidupan selanjutnya. Apakah dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, apakah kita yang tadinya makan 3 kali sehari, apa bisa? Apa kita tidak bisa seperti yang dulu-dulu lagi? Kita sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebagai istri, sebagai seorang ibu, kita harus benar-benar menghadapinya di dalam masa pandemi virus COVID-19 ini. Dan itu semua akan berdampak kepada suami dan anak-anak kita. Kita harus lebih bijaksana lagi. Kita harus lebih berhikmat sebagai seorang ibu. Jadi
ibu-ibu yang terkasih dalam PKP, yang namanya kekhawatiran itu tidak perlu dihindari, tetapi harus dihadapi. Karena bagaimanapun juga yang namanya kekhawatiran itu selalu tetap ada. Selalu muncul tiba-tiba. Tidak pernah diundang. Tiba-tiba muncul seketika. Dan ini tetap kita harus hadapi dengan cara kita. Lalu bagaimana caranya untuk menghadapi semua itu? Kita bawa kejengkelan kita, kemarahan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan naikkan kepada Tuhan. Nyatakanlah semua itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan akan menjembatani di dalam relasi kita dalam sebuah keluarga Allah. Jadi Tuhan sebagai batu penjuru kita. Jadikan Tuhan, Kristus, sebagai batu penjuru. Dan kita akan dipertemukan karena Kristus yang mempersatukan kita di tengah persoalan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, dan Kristus yang menghendaki kita bersatu. Oleh karena itu, ibu-ibu, mari kita melibatkan Roh Kudus supaya kita diperbaharui, dan ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Dia yang akan menolong kita. Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang akan menjadi penolong kita sebagai kaum ibu, yaitu kamu akan menerima suatu kuasa, yaitu kuasa untuk tidak marah, tidak emosi, kuasa untuk mengasihi, walaupun dengan banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita tidak bisa berpisah dengan Roh Kudus. Dia yang akan menuntun kita. Dan kehadiran kita sebagai kaum perempuan di dunia ini sangatlah berharga dan memiliki makna bahwa kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menghidupkan kita, dan kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat wajah Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir memberkati kami di dalam ibadah virtual Pelkat PKP pada sore hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami boleh berjumpa satu dengan yang lain lewat media yang ada sekarang ini, kami tetap bersyukur. Kami sedang melayani Tuhan. Kami sedang bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Jadikan gereja menjadi rumah Tuhan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya orang tidak merasa ada orang asing di tempat ini. Supaya kita menjadikan gereja ini sebagai rumah Tuhan yang benar-benar diberkati dan sebagai keluarga kita. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, maka di dalamnya Tuhan akan tinggal di tengah-tengah kita dan terlibat secara aktif di dalam ibadah. Dan semoga Tuhan menjadikan rumah kita menjadi rumah idaman Tuhan, serta Kristus yang menjadi penolong sang pemersatu dan memampukan kami membangun relasi yang harmonis di dalam kehidupan berbangsa. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk seluruh
pengurus Pelkat PKP di GPIB Maranatha Subang. Di dalam kondisi keadaan mereka masing-masing, Tuhan mari Kau berkati. Demikian juga kami mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Subang, Pendeta Nyonya Sri Mulyani Putar beserta keluarga tercinta. Engkau yang akan memberkati pelayanannya di tengah-tengah jemaat kami, dan Engkau akan memberi kesehatan di dalam perjalanan kehidupannya dan pelayanannya. Begitu juga kami mau berdoa untuk kami sebagai presbiter dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di GPIB Maranatha Subang. Tuhan, Kau berkati kami bersama keluarga kami masing-masing, serta seluruh keluarga jemaat yang ada di GPIB Maranatha Subang. Tuhan memberkati juga. Tuhan, kami mau menyerahkan persoalan dan pergumulan dunia terkait dengan wabah virus corona. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjadi jalan solusi untuk kami di dalam memutuskan penyebaran virus corona dengan penuh kesungguhan. Dan suatu waktu kami akan menikmati kelepasan di dalam Tuhan dan boleh menikmati kemenangan dari COVID-19 itu sendiri. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia, tenaga medis, dan mereka yang terlibat dalam mempertaruhkan hidup mereka. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang tetap belajar di rumah. Anak-anak kami lewat online, Tuhan beri hikmat, kesabaran bagi para orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk terus belajar di rumah. Tuhan berkati anak-anak kami dalam kesehatan. Kami juga memohon campur tangan Tuhan, biarlah anak-anak kami selalu diberi hikmat oleh Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber hikmat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami berada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, jadilah seorang ibu yang berintegritas, yang memiliki hati, pikiran, perkataan, tindakan, dan semuanya itu harus dengan ketetapan berdasarkan firman Tuhan. Kita harus terbuka sebagai seorang istri, seorang ibu, dengan pasangan kita masing-masing. Dengan tidak ada rahasia di antara keluarga. Jadilah seorang ibu yang memiliki role model bagi suami dan anak-anak di dalam keluarga, serta solidaritas dalam membangun bangsa. Dan yang paling utama adalah ibu-ibu yang terkasih, jangan lupa melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus di dalamnya. Selamat memasuki new normal life dan bersiap menghadapi masa transisi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam segala perkara